Salam sehat, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, nama saya Khonitatul Hidayah, salah satu dosen di program studi Fisika Melins Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Fisika Matematika 1. Jadi, mata kuliah Fisika Matematika 1 ini merupakan mata kuliah keahlian bidang di program studi fisika dengan status perkuliahannya adalah wajib dengan total SKS-nya adalah 3 SKS. Mata kuliah ini nantinya akan membahas tentang kajian penerapan konsep matematika dalam bidang kajian fisika. Kemudian untuk capaian pembelajaran mata kuliah sendiri itu nanti akan melingkup pada 4 aspek, yaitu aspek sikap, kemudian aspek keterampilan umum, kemudian aspek keterampilan khusus, dan yang terakhir adalah aspek pengetahuan. Jadi selama 1 semester ini harapannya mahasiswa itu bisa lebih terampil untuk mengidentifikasi ataupun menganalisa dari suatu permasalahan yang bisa dinyatakan dalam bentuk konsep fisika. Materi saya sampaikan, mahasiswa akan saya beri informasi terlebih dahulu terkait mata kuliah yang saya ampu, yaitu dari RPS. Nanti kita bisa mengetahui mata kuliah yang mencakup deskripsi mata kuliah, kemudian capaian pembelajaran mata kuliah, kemudian materi yang akan dipelajari selama satu semester, serta sistem penilaian yang menjadi hak mahasiswa di akhir perkuliahan. Jadi ketika mahasiswa merasa mampu telah menyelesaikan perkuliahan dengan baik, mereka dapat melihat transparansi dari perolehan nilai selama 1 semester. Yang nantinya bisa ditanyakan ke dosen pengampu masing-masing ketika ingin menanyakan perolehan nilainya yang misal seharusnya mereka merasa bahwa nilainya itu baik, nilainya A, ternyata ketika keluar di akhir semester itu nilainya B. Jadi nanti akan dilihatkan transparansi penilaian selama 1 semester itu seperti apa, sesuai dengan kesepakatan di awal untuk sistem penilaiannya dari mulai sistem penilaian UTS, UAS, kemudian tugas dan juga kuis, kemudian kehadiran dan juga keaktifan mahasiswa. Di awal perkuliahan pasti akan saya sampaikan RPS mata kuliah yang saya ampu. Jadi pada RPS mata kuliah Fismat 1 ini nanti isiannya terdapat capaian pembelajaran mata kuliah dari 4 aspek, yaitu aspek sikap, kemudian aspek keterampilan umum, aspek keterampilan khusus, dan yang terakhir adalah aspek pengetahuan. Nah, dari keempat aspek ini, harapannya mahasiswa bisa mencapai capaian pembelajaran setiap materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester. Jadi, mata kuliah ini nanti itu mencakup tentang materi deret, kemudian uji konvergensi, kemudian penerapan dalam fisika, kemudian persamaan linier, kemudian matriks dan determinan, kemudian integral ganda, integral garis. Nah, semua mata kuliah ini, materi pembelajaran ini nanti akan dihubungkan dengan penerapannya dalam bidang fisika. Dasar fisikanya itu seperti apa, atau penyelesaian dalam fisikanya itu seperti apa, seperti contohnya pada mekanika, kemudian optik, rangkaian listrik, dan beberapa lainnya pada penerapan fisikanya. Nah, kemudian untuk mata kuliah Fisika Matematika 1 ini itu memiliki mata kuliah prasyarat, yaitu prasyaratnya adalah Fisika Dasar 1, 2, dan juga Matematika Dasar. Ini setidaknya mahasiswa sudah mengambil dan dinyatakan lulus dengan minimal nilainya adalah C. Nah, kemudian untuk matriks RPS sendiri, ini materi yang saya sampaikan selama 1 semester itu apa saja. Sistem pembelajarannya sendiri, sebenarnya setiap pertemuan itu selalu saya tawarkan ke mahasiswa, apakah mahasiswa mau melaksanakan secara blended, ataukah secara sinkron ataupun asinkron. Seperti yang kita ketahui pada masa pandemi ini, memang kita kan dituntut untuk melaksanakan pembelajaran secara online. Apalagi mata kuliah yang saya ampu adalah Fisika Matematika. Jadinya adalah
pembelajaran secara bagaimana sih penerapannya supaya mahasiswa itu lebih paham ketika saya menyampaikan materinya. Sehingga selalu saya berikan solusi seperti ini. Untuk perkuliahan itu saya akan menggunakan platform di e-learning UAD, e-learning.uad.ac.id, dan juga penggunaan di WA Group. Kalau sebelumnya memang saya menggunakan Google Classroom, kalau sekarang full saya gunakan WA Group dari Presensi, kemudian buku acuan yang akan digunakan selama 1 semester, kemudian materi yang saya share, kemudian audio dari PPT ataupun PowerPoint yang sudah saya berikan itu selalu saya upload di e-learning.uad.ac.id. Pertama akan saya perlihatkan untuk masuk di e-learning.uad.ac.id. Oke, untuk pembelajaran sendiri yang pertama yaitu e-learning.uad.ac.id. Saya selalu menggunakan platform ini untuk upload materi, kemudian untuk tugas, kemudian untuk ujian itu saya menggunakan platform e-learning UAD. Bagi yang tidak memiliki akun e-learning UAD sebenarnya masih bisa masuk ke e-learning UAD ya, dengan menggunakan nickname-nya adalah misal mahasiswa 532, kemudian passwordnya adalah MHS UAD 1960. Kemudian masuk ke e-learning UAD. Nah, kebetulan dari mahasiswa akan tertampil seperti ini. Kebetulan karena ini belum ada fisika matematika 1, bisa dicari untuk perkuliahan fisika matematika 1. Dengan pengampu kuliahnya adalah saya, sehingga bisa masuk untuk perkuliahannya dengan menggunakan kunci pendaftarannya adalah Vismat 1 21/22. Ketika sudah masuk ke mata kuliah fisika matematika 1, nanti bisa dilihat untuk kontrak perkuliahan. Jadi di link kontrak perkuliahan nanti akan diperlihatkan komponen sistem penilaian ataupun kontrak pembelajarannya dari nilai UTS, UAS, tugas, dan juga kuis dan lain-lainnya. Ini mencakup kehadiran dan juga keaktifan. Jadi ini merupakan hasil aspek penilaian ini itu merupakan hasil diskusi bersama dengan mahasiswa penetapannya. Kemudian untuk perkuliahannya nanti akan dilakukan secara daring, sementara dilakukan secara daring menggunakan platform WAG untuk diskusi, kemudian e-learning ini untuk materi, ujian, tugas. Kemudian kebetulan sekarang sudah bisa memasukkan di e-learning itu sudah bisa memasukkan audio slide-nya, sehingga nanti mahasiswa itu sudah bisa melink audio slide yang sudah saya upload. Jadi kalau diperlihatkan di e-learningnya sendiri nanti juga sudah ada RPS Fisika Matematika 1-nya, kemudian presensi kehadiran. Kebetulan karena mata kuliahnya itu dilaksanakan di hari Kamis jam 9.35 mulainya, maka mahasiswa saya beri waktu sampai jam 11:30 malam untuk presensi, sehingga ketika mahasiswa di luar presensi dari jam ini itu akan dianggap tidak mengikuti perkuliahan. Ya, seperti kita ketahui bahwa sekarang proses secara daring itu lebih banyaknya kita terkendala sinyal dan juga kuota, sehingga ini supaya membebaskan mahasiswa tidak terikat di jam tersebut saja.
Kemudian ada juga materi perkuliahan, yaitu ini tinggal diklik aja, kebetulan sudah saya linkkan di Google Drive. Kemudian nanti ini hasilnya, kebetulan ini hanya untuk mahasiswa yang memiliki akun emailnya dengan fisika.uad dengan menggunakan uad.ac.id. Kemudian semua aktivitas ini lebih banyaknya memang penggunaannya dengan akun dari email UAD. Kemudian nanti ada materinya. Ini kebetulan ada materi pertama dan juga materi kedua. Kemudian ada link untuk audionya. Jadi link audio ini sudah saya upload di Google Drive. Mahasiswa tinggal mendownload saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat. Siap ya memulai perkuliahan minggu pertama? Siap, Bu, insya Allah. Siap, Bu. Siap. Oke. Sebelum masuk ke materinya, itu ada kontrak perkuliahan terlebih dahulu. Seperti biasa, kontrak perkuliahannya ada di e-learning semuanya ya. Ini kalau ada UAS itu 30%, UTS-nya itu 25%, tugas dan kuisnya itu 35%, lain-lain seperti kehadiran 10%. Jadi totalnya 100%. Gitu. Terus untuk yang tugas dan kuis ini karena 35% ya. Jadi kalau misal pada satu semester tuh saya ada kuis, berarti nanti dibagi antara tugas dengan kuisnya. Jadi tugasnya itu adalah 25%, kuisnya 10%. Gitu ya. Gimana dengan ini, sepakat tidak? Bagaimana teman-teman? Sepakat, Dit. Sepakat, Ibu. Oke, kita sepakati. Sepakat, Ibu. Penilaiannya ini ya. Jadi nanti tolong diperhatikan ketika kalian mengumpulkan tugas, terus nilai UTS, nilai UAS, itu nanti yang menjadi patokan kalian mendapatkan nilai ABC-nya. Gitu. Terus untuk materinya sendiri, ini adalah RPS-nya untuk Fisika Matematika 1. Jadi nanti penjelasannya yang pertama materinya adalah tentang deret. Dasar tentang deret tak hingga sampai ke uji konvergensinya. Terus kemudian pengembangan deret tak hingganya. Jadi langsung ke aplikatifnya bagaimana penyelesaiannya. Terus kemudian materi selanjutnya adalah bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini nanti kita membahas tentang bagian real dan juga imajiner pada bilangan kompleks, terus kemudian sampai pengaplikasiannya ya. Sampai ke pengaplikasiannya bilangan kompleks itu kalau misal kita aplikasikan di kayak GLB dan juga GLBB itu bagaimana penyelesaiannya. Gitu. Jadi makanya namanya fisika matematika ya. Terus kemudian materi selanjutnya adalah persamaan linear dan matriks. Ini biasanya pada rangkaian listrik kan biasanya kita juga menyelesaikan dengan persamaan linear ataupun matriks ya. Terus kemudian materi selanjutnya adalah diferensial parsial. Nanti kita membahas tentang deret pangkat, kemudian diferensial totalnya itu seperti apa, kemudian pendekatan diferensialnya bagaimana, kemudian aplikasinya untuk permasalahan maksimum dan juga minimum dari suatu fungsi. Gitu.
Terus kemudian ada nanti integral lipat, yaitu ada teorema Green, divergensi, dan juga Stokes. Nanti yang ini persoalannya itu biasanya di listrik magnet. Itu kita bicara tentang ini, teorema Green, divergensi, dan juga Stokes. Gitu. Oke, terus nanti tambahannya sedikit dari materi yang di Fisika Matematika 2 ya, berarti pembahasannya adalah tentang deret dan juga transformasi Fourier. Kalau tadinya kita hanya membahas tentang deret tak hingga ya, lebih jauhnya ke konvergensi ataupun divergensi. Nah, nanti selanjutnya kita membahas tentang deret Fourier dan juga transformasinya. Transformasi Fourier ini biasanya digunakan untuk masalah komputasi gitu. Nanti akan saya jelaskan di setiap pertemuannya. Oke, itu ya materi nanti kita selama 1 semester. Materi pertama itu kita tentang deret. Kalian pasti sudah tahu ya, sebelumnya kalian sudah pernah membahas tentang deret aritmatika, kemudian deret geometri, ya kan? Masih ingat tidak? Sedikit, Bu. Sedikit, Bu. Apa yang membedakan antara deret aritmatika dan juga geometri? Izin menjawab, Bu. Kalau deret aritmatika itu ada selisih berupa penjumlahan ataupun pengurangan. Kalau yang geometri itu biasanya perkalian, kalau enggak pembagian. Oke, ya. Secara garis besarnya seperti itu ya untuk deret aritmatika dan juga deret geometrinya. Nah, untuk pembahasan pertama ini kita bukan membahas deret aritmatika dan juga deret geometrinya ya. Kita lebih membahas tentang deret tak hingga dan juga deret berhingganya gitu. Jadi kalau deret sendiri itu apa sih? Deret itu adalah urutan suku-suku yang mengikuti suatu aturan, bisa dalam bentuk jumlah, bisa dalam bentuk jumlah, pembagian, ataupun perkalian. Pendahuluan terlebih dahulu ya, seperti yang kalian ketahui bahwa ini banyak beberapa besaran fisis nantinya yang bisa direpresentasikan dalam bentuk suatu rumusan matematik. Nah, ini biasanya sering dijumpai bentuknya itu dalam bentuk penjumlahan sejumlah besaran lainnya. Di fisika berarti representasi gerak satu dimensinya itu? GLB. Nah, ya, ya, GLB dan juga GLBB. Nah, ini nanti bisa kita representasikan dengan menggunakan suatu deret. Kondisi lainnya nanti yang bisa lebih kompleksnya itu bisa melibatkan dari suatu fungsi pangkat 3 atau lebih besar lagi, maksudnya bisa pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Kemudian persamaan posisi benda itu secara umum bisa dinyatakan juga dalam bentuk polinom atau suku banyak dari suatu variabel waktu t-nya. Yaitu kalau misal fungsi xt-nya itu adalah c0 plus c1t plus c2t kuadrat plus c3t pangkat 3 dan seterusnya. Itu kan menurut suatu aturan tertentu, itu kan dia adalah sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga cn dikalikan t pangkat n. Berarti kan ini menunjukkan bahwa suatu fungsi itu bisa dinyatakan sebagai jumlahan dari suku-suku pangkat dari suatu variabel tertentu. Gitu. Jadi sama aja kan tadi kalian pembahasannya tentang deret itu apa sih? Urutan atau suku-suku yang mengikuti aturan bisa dalam bentuk satu jumlah atau kali. Nah, ini yang merupakan sebagai aturannya. Gitu. Nah, ini biasanya nanti pengaplikasiannya itu untuk persoalan komputasi ataupun analisa numerik.
Nah, sekarang kita pembahasannya adalah deret, konvergen, dan divergen. Deret, konvergen, dan divergen itu sebenarnya merupakan deret tak hingga. Yang membedakan itu adalah kalau deret konvergen itu dia tidak sama dengan tak hingga. Yang membedakan untuk deret konvergen itu merupakan deret apa tadi? Tidak sama Tak dengan sama dengan tak hingga. Ya, berhingga. Artinya nilainya itu tidak sama dengan tak hingga. Sedangkan kalau deret divergen itu merupakan apa? Berarti tak hingga, Bu. Tidak berhingga nilainya. jumlah. Oke, tak berhingga ya. Berarti nilainya adalah sampai menunjukkan nilai yang tidak tertentu. Intinya seperti itu. Nah, kemudian hasil penjumlahan N buah dari suatu suku pertama itu kan merupakan penjumlahannya ya. Nilai Sn ini itu kan penjumlahan dari semua suku-sukunya, di mana suku-sukunya itu memiliki nilai tertentu. Itu kalau misal nilainya adalah A1, A2, A3 sampai nilainya AN, itu kan sama aja dengan N, sigma N sama dengan 0 sampai N besar, dikalikan dengan nilai deret tertentunya adalah AN. Itu tadi, karena suatu deret tadi dikatakan sebagai suatu konvergen, itu ketika dia memiliki jumlah yang berhingga. Artinya, untuk jumlah suku N-nya, itu yang tak berhingga. Jadi ketika nilai S-nya itu sama dengan S tak hingga, itu akan memiliki nilai tertentu yang berhingga. Jadi ada nilainya. Gitu. Itu yang membedakan antara konvergen dan juga divergen. Nah, contohnya seperti ini, ketika nilai S, suatu deret ya, 1 min setengah plus sepertiga min seperempat, ini kan memiliki aturan yaitu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, min 1 pangkat N dikalikan seper N. Kemudian yang kedua yaitu adalah deret divergen. Deret divergen tadi kan dia tak berhingga, tidak mempunyai jumlah yang tertentu atau tak berhingga. Sehingga contohnya seperti ini, nilai 1, 2, plus 4, 8, 16, dan seterusnya, itu aturannya adalah sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga 2 pangkat N. Jadi nilainya, nilai penjumlahan nilai S-nya, dia itu akan bertambah besar nilainya. Karena bertambah besar ketika nilai N-nya itu juga semakin banyak, maka nilai S tak hingganya itu sama dengan tak hingga. Gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Mohon maaf Bu, bisa diulangin yang bagian tadi Bu, yang S sama yang nilainya semakin besar itu tadi apa ya Bu? Yang mana? Yang ini? Yang bukan yang slide terakhir tadi Bu. Oke, yang slide terakhir. Ya, terima kasih Bu. Ininya, suku-sukunya ini loh Mas, dia kan selalu bertambah besar nilainya ketika nilai N-nya itu semakin banyak. Sehingga kan nilainya ini kan dia menjadi tak hingga banyak. Sehingga ini digolongkan sebagai deret divergen. Gitu. Baik Bu, terima kasih. Oke. Sampai sini paham? Izin bertanya. Konvergen. Oke, ya. Boleh dijelaskan kembali yang contoh deret konvergen tadi, Bu? Oke. Nah, kalau deret konvergen tadi kita sudah mendapatkan ya bahwa dia nanti akan memiliki nilai. Ya. Jadi nilainya itu dia berhingga. Lebih gampangnya itu ketika kalian bilangnya seperti ini loh. Deret konvergen itu ada nilainya, sedangkan deret divergen itu nilainya itu tak terhingga. Gitu. Makanya kan kalau yang konvergen ini lihat ininya, apa namanya, deretnya. Nilai S-nya itu kan 1 min setengah plus sepertiga min seperempat dan seterusnya kan. Dia memang memiliki aturan ini, min 1 pangkat N seper N. Lihat nilainya. Dia kan 1 dikurangi setengah, ditambah sepertiga, kemudian dikurangi seperempat dan seterusnya. Artinya nanti di suatu saat dia akan memiliki nilai. Gitu loh. Dimana nilainya itu bukan tidak berhingga. Paham tidak? Membedakan antara konvergen dan juga divergen. Berarti kalau yang deret konvergen itu
nanti sama dengannya ada nilainya, sedangkan yang divergen itu pasti tidak terhingga gitu ya, Bu? Ya, secara kasarannya untuk bisa membedakannya seperti itu, Mbak. Nanti kalian harus melihat dari ininya, deretnya itu. Gitu. Nah, makanya perlu nanti ketika kalian sudah memahami deret konvergen dan juga divergen, itu kalian perlu yang namanya uji konvergensi. Nah, uji konvergensi ini fungsinya adalah untuk mengetahui apakah deret tersebut itu adalah deret konvergen ataukah dia merupakan deret divergen. Oke, sampai sini dulu. Oke, yang pertama yaitu ada uji pendahuluan. Jadi untuk uji pendahuluan itu adalah atau biasanya disebut sebagai uji awal ya. Jadi untuk uji pendahuluan atau uji awal ini kita gunakan untuk mengetahui ya nilai. Jadi nanti ada beberapa uji yang digunakan untuk menentukan uji konvergensi. Nah, salah satunya adalah uji awal ini. Nah, kalau uji awal atau pendahuluan ini biasanya kita gunakan untuk mencari nilai dari limitnya. Infokan. Nah, contohnya seperti ini. Ketika ada deret misal ya, setengah plus 2/3, kemudian plus 3/4, plus 4/5 dan seterusnya. Ini kan dia sudah membentuk suatu deret ya, yaitu sigma n sama dengan 0 sampai tak hingga n plus 1 per n plus 2, dimana ini merupakan deret divergen. Kenapa? Karena hasil limit n mendekati tak hingga dari n plus 1 per n plus 2 itu nilainya adalah berapa? Setengah bukan? Kok setengah? Maaf, gue lupa. Nah, kan untuk mencarinya itu gini loh, limit n mendekati tak hingga itu kalau misal ada seperti ini berarti kalian harus mencari apa? Nilai fungsi n dengan pangkat tertinggi. Oke, yang kedua adalah uji pembandingan. Jadi ini merupakan uji paling dasar juga. Jadi ketika suatu deret di mana misal ya nilai M1 plus M2 plus M3 dan seterusnya ini merupakan deret positif, di mana dia sudah diketahui bahwa merupakan deret konvergen, yang nantinya akan diuji dengan uji konvergensinya untuk suatu deret yang baru, yaitu A1 plus A2 plus A3 dan seterusnya. Nanti ketika nilai mutlak dari AN-nya itu kurang dari sama dengan MN, maka bisa disimpulkan bahwa itu merupakan deret konvergen. Tadi sudah ya dituliskan bahwa nilai integral dari 1/n sendiri itu kan adalah ln n. Kemudian dengan batas tak hingga. Berarti kan ini sama aja dengan ln tak hingga ya. Ln tak hingga. Berarti nilainya adalah tak hingga. Kalau ln-nya tak hingga, tadi kan sudah kita infokan ya bahwa untuk yang tak hingga berarti deret harmonik tersebut itu merupakan deret divergen. Nah, sama halnya kalau misal ada deret dengan nilai seperti ini, n kuadrat per n pangkat 3 plus 1, berarti nanti integral tak hingganya itu dari n kuadrat per n pangkat 3 plus 1 dn. Nah, ini tinggal tinggal diubah saja integralnya. Kalau seperti ini kan berarti kita harus menggunakan apa? Permisalan ya, integral permisalan. Jadi yang tadinya dia dn itu diubah menjadi dn 3 plus 1. Jadi bisa dimisalkan seperti ini. Misal U-nya adalah n pangkat 3 plus 1. Berarti nanti pengubahannya dari n ke U-nya bagaimana? Gitu. Itu ya, paham ya? Sampai sini ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, yakin tidak ada yang mau ditanyakan? Belum ada, Bu. Belum ada, Ibu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Belum ada, Bu. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai sini ya.